Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan bersemangat. Kali ini kita akan mempelajari materi IPS. Diharapkan dalam pembelajaran kali ini kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, sekarang kita simak video berikut ini. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tujuannya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi masyarakat setiap daerah berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan kenampakan alam dan sumber daya alam yang berbeda. Contohnya, penduduk Kalimantan dan Bali. Keduanya mempunyai kenampakan alam dan sumber daya alam yang berbeda. Di Kalimantan, kebanyakan bekerja di bagian tambang, industri tambang, dan sebagainya. Sedangkan Bali sebagai tempat wisata, kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai tour guide, kemudian memiliki penginapan, menjual souvenir, dan sebagainya. Begitu pula yang tinggal di pesisir pantai atau di sekitar laut, kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan penduduk yang berada di dataran rendah, kebanyakan berprofesi sebagai petani. Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang industri, dan bidang jasa. Bidang pertanian terbagi atas pertanian, kemudian peternakan, perkebunan dan kehutanan, serta perikanan. Pertanian. Usaha pertanian adalah bentuk usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Kesuburan tanah Indonesia baik digunakan untuk kegiatan pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Oleh karena itu, sebagian penduduknya bekerja di bidang pertanian. Apa tujuan dari kegiatan pertanian? Ya, menyediakan kebutuhan pangan. Tanaman yang diusahakan dalam kegiatan pertanian antara lain padi, jagung, sayur mayur, palawija, dan tanaman hortikultura. Peternakan. Usaha peternakan merupakan usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Usaha peternakan di Indonesia masih banyak yang menggunakan cara tradisional. Dalam usaha peternakan biasanya diambil berupa telur, daging, susu, kulit, ataupun bulu. Usaha peternakan itu sendiri dibedakan atas peternakan hewan kecil, contohnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Kedua, peternakan hewan besar. Apa contohnya? Ya, sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya, peternakan unggas. Contohnya ada ayam,
itik, burung, dan puyuh. Perkebunan dan kehutanan. Perkebunan merupakan kegiatan yang dilakukan di lahan yang luas dengan menanam tanaman keras berumur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Contohnya tanaman tebu, tembakau, cengkih, kopi, teh, lada, dan sebagainya. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Sekarang kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna dan menjadi daerah resapan air hujan. Kawasan hutan Indonesia saat ini perlu dihijaukan kembali. Kehutanan adalah mengubah fungsi hutan sebagai lahan pemukiman, lahan perkebunan, serta mengambil hasilnya seperti kayu jati, meranti, ulin damar, serta rotan. Halo anak-anak semua, kalian masih tetap semangat? Kita lanjutkan ya. Ke perikanan. Untuk usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yakni perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut merupakan bentuk usaha menangkap ikan di laut. Hasil perikanan laut contohnya tuna, tongkol, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Sedangkan bentuk perikanan darat adalah kegiatan menangkap atau memelihara ikan selain di laut. Misalnya di sungai, di kolam, waduk, ataupun di akuarium. Hasil perikanan darat antara lain mujair, emas, lele, gurame, dan sebagainya. Hasil dari perikanan darat selain untuk kebutuhan pangan juga digunakan untuk hiasan. Berikutnya pertambangan. Pertambangan merupakan usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari perut bumi. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dalam hal ini, usaha pertambangan ada yang dilakukan dengan peralatan sederhana, contohnya penambangan pasir, namun ada yang dilakukan dengan peralatan berat dan canggih, contohnya pertambangan minyak bumi. Jenis-jenis bahan tambang meliputi yang pertama, bahan tambang mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Sedangkan yang kedua adalah bahan tambang non-logam, meliputi gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, bahan tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perseorangan ataupun kelompok. Dalam hal ini, usaha industri dapat dikelompokkan dalam industri berat, industri sedang, industri ringan atau kecil. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, elektronik, dan sebagainya. Bidang jasa.
Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen, baik berupa jual beli jasa dan perdagangan. Banyak usaha-usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan bidang jasa. Contohnya, jasa transportasi, jasa kesehatan, penyewaan tempat penginapan, menjual makan dan minum, dan sebagainya. Sudah paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, coba perhatikan kembali apa yang sudah saya jelaskan dan coba jawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kalian dan nama pekerjaannya. Demikianlah akhir dari pemaparan materi IPS mengenai jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di masyarakat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, memakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.